Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, biarlah kiranya kasih Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang perkasa, tempat perlindungan kami. Saat ini Tuhan kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu semakin meneguhkan iman kami untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Roh Kudus mau menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Demikian sabda Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekali lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemeras. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam menjalani kehidupan pernah kita merasakan yang namanya tertekan, merasakan kesesakan oleh karena penderitaan, merasakan pergumulan yang seakan-akan pergumulan itu membuat kita semakin lemah. Hal yang sama juga baru-baru ini secara pribadi saya rasakan. Pada saat minggu yang lalu, istri jatuh sakit. Maka kami langsung berobat ke rumah sakit. Nah, ketika kami sudah berobat, diagnosa daripada dokter belum keluar. Ada perasaan yang kurasakan begitu sedih. Aku bergumul, aku berdoa kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang kuinginkan tidak langsung terlaksana. Hari kedua harus meninggalkan istri di rumah sakit dan saya harus melakukan pelayanan. Sepulang pelayanan, hari Senin minggu yang lalu kembali ke rumah sakit. Perubahan terhadap kesehatan istri belum terjadi. Justru sakitnya makin parah. Dia makin lemah, menggigil dan lain sebagainya. Dokter sudah berusaha. Namun sembari yang dilakukan oleh dokter, saya bergumul, saya berdoa, saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
bahwa kesembuhan, bahwa penolong yang sesungguhnya hanya Allah. Dan benar Bapak Ibu, di dalam rasa sakit yang dirasakan oleh istri aku mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Karena aku percaya bahwa Tuhan sudah ikut campur tangan, sudah bekerja di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Mazmur 62 mengungkapkan sebuah perasaan yang luar biasa yang menakjubkan dirasakan oleh Daud. Yang pada saat itu dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Bahkan para penafsir Perjanjian Lama mengatakan bahwa Mazmur 62 pergumulan yang terjadi yang dirasakan oleh Daud bukan karena dia kalah daripada musuh-musuh. Tapi pergumulan itu oleh karena yang dikasihinya, yang dicintainya. Anaknya sendiri Absalom melakukan pemberontakan terhadapnya. Bahkan pergumulan itu juga semakin menjadi-jadi ketika pahlawan atau panglima daripada Daud sendiri, yaitu Ahitofel, penasihat perangnya, juga berkoalisi dengan anaknya Absalom. Yang dalam arti orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang disayanginya, orang-orang kepercayaannya justru berusaha menghancurkan dia. Daud tidak melakukan perlawanan. Awalnya dia lari. Dia tidak ingin berperang dengan anaknya Absalom. Maka pergumulan itu dirasakan oleh Daud. Tapi apa yang dia lakukan? Pada saat itulah Daud menyerahkan totalitas kehidupannya, pergumulannya kepada Allah. Maka ketika dia menyampaikan pergumulannya kepada Allah, di dalam pergumulan itu ada sebuah ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Daud di dalam pergumulan itu, hubungan dia dengan Allah begitu luar biasa. Hubungan dia semakin intim dengan Allah. Maka dia mampu mengatakan bahwa Allah itu sebagai gunung batu dan kota bentengnya. Itu bisa kita baca Bapak Ibu di dalam ayat yang ketiga dan juga di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Di dalam pergumulan yang begitu menyesakkan, Daud mempersaksikan bahwa Allah adalah gunung batunya. Artinya menjadi tempat perlindungan dia. Dan Allah itu akan senantiasa melindungi dia dari segala kecemasan. Dan Allah itu akan menguatkan dia dari segala pergumulan yang dia hadapi. Penyerahan diri secara totalitas membuat Daud mengerti akan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana firman ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sekarang. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap orang pernah menghadapi yang namanya pergumulan yang sangat berat. Tapi memang ada orang ketika menghadapi pergumulan yang berat, dia berputus asa. Tapi lihat firman ini apa mau dikatakan kepada kita. Sesuai dengan tema Allah tempat perlindungan kita. Yang pertama sekali, firman ini mau mengajak kita. Ketika kita menghadapi pergumulan,
Maka satu keyakinan juga yang wajib harus kita lakukan, yaitu percaya sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak meminta kekuatan kepada dunia. Kita tidak meminta pertolongan kepada kekuatan-kekuatan magis. Tapi kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah. Maka ketika kita orang percaya yang menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya, dia harus menyerahkan atau menjadikan Allah menjadi perlindungannya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya jangan sia-sia pergumulan itu datang kepada kita. Karena apa? Karena ketika pergumulan terjadi, Tuhan mau kita berserah kepada Dia. Pergumulan itu menjadi kata kunci bagi kita untuk merespon kebaikan Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan itu bukan melemahkan kita, tapi itu menjadi sebuah kekuatan power kita untuk lebih mengenal atau untuk lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau melihat bagaimana orang yang menjadikan Allah tempat perlindungannya, dia akan mendapatkan sebuah ketenangan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan. Bahkan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, daripadamu juga kasih setia Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan kita, menjadikan Yesus Kristus sebagai tempat sandaran iman kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan bukan berarti kita tidak ada masalah Bapak Ibu. Ketenangan yang dimaksudkan atau yang Tuhan inginkan ketika kita menjadikan Kristus sebagai perlindungan kita, kita tidak lari dari iman kita kepada Kristus walaupun ada pergumulan. Ketenangan, tetap berpikir positif, tetap berpikir realistis, tetap berpikir baik dalam menghadapi atau dalam menjalani setiap kehidupan. Itulah orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai tempat perlindungannya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ini yang menjadi terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini. Ini sebuah cerita. Ada seorang orang kaya. Oleh karena kekayaannya, ada banyak orang ingin menjatuhkannya. Kolega-kolega bisnisnya berusaha ingin menjatuhkannya. Bahkan dia menyadari semuanya itu. Maka akhirnya untuk menjamin keselamatannya yang dia pikirkan, dia menyewa bodyguard, pengawal pribadi. Kemanapun dia pergi, pengawal pribadi selalu mengawasinya. Bahkan ketika dia pergi ke restoran, sebelum dia makan, pengawal pribadi yang pertama mencicipinya. Kalau ada racun, maka dia tidak akan kena, yang kena adalah pengawal pribadinya. Bahkan ketika dia tidur. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Walaupun banyak pengawal pribadinya, dia tidak mendapatkan ketenangan. Maka suatu ketika seorang pastor datang menghampirinya. Dia bercerita. Dia mengatakan segala keluh kesahnya. Pastor juga mengatakan untuk menjumpai Bapak lebih sulit daripada menjumpai gubernur. Karena terlalu banyak pengawal pribadi. Lalu apa yang disarankan oleh pastor tersebut? Yang disarankan oleh pastor itu pada saat itu, supaya Bapak itu benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan pastor? Mungkin mereka semua pengawalmu
bisa melindungimu dari bahaya, tapi tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya orang kaya tersebut menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia berdoa, pada saat itulah dia mendapatkan sebuah ketenangan. Nah, apa yang mau kita lihat di sana Bapak Ibu? Memang benar bahwa pengawal itu bisa menjaga kita dari dunia ini, dari orang-orang tertentu. Tapi satu-satunya yang bisa menjaga nyawa kita, kehidupan kita, memberikan ketenangan kepada kita, pengawal yang setia bagi kita adalah hanya Tuhan. Maka yang mau dikatakan kebenaran firman Tuhan ini, biarkan hidupmu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan melindungi kehidupanmu. Biarkan Tuhan menjagai kehidupanmu. Biarkan Tuhan yang menopang setiap kehidupanmu. Maka ketika engkau mengizinkan Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan yang menjadi perlindungan kita, maka pada saat itulah kita akan mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarkan kami Tuhan tetap percaya sepenuhnya kepadamu, karena Engkau adalah perlindungan dan batu penjuru kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan segala kegiatan kami, pekerjaan kami, nyawa kami, keluarga kami, hanya ke dalam tangan Tuhan. Lindungi kami Tuhan dalam kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera. Tuhan memberkati.